Wah, Rengit. Kuprak-kuprak. Rengit yang lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini udah seminggu ketemu lagi kita ya Bang? Iya. Luar biasa. Bajunya sama ya. Iya. Janjian. Sesuai sama yang minggu kemarin. Biar sama ya, biar kompak. Kompak dong. Ya, Sesuai tema. ketemu lagi bareng kita di cerita hari ini yang akan bersenang-senang membahas tentang jadi season pertama kemarin kan ngebahas sama Om Helmi nih bintang tamu kita ini. Ngebahas tentang kenakalan pada waktu dia Masih remaja ya? masih remaja atau sebelum menikah lah. Sebelum menikah. Sampai akhirnya melakukan hal-hal yang mungkin mustahil. gitu ya untuk Jika tesi hil-hil yang mustahil. Nah kita mau diterusin nih ceritanya. Bersambung ya ini? Bersambung. Berikutnya. Jadi Part 2-nya jadi kan berarti ini ya? part 2-nya gitu. Oke. Pengen tahu nih Om. Setelah kemarin berkecamuk. Masa-masa SMA lah ya itu ya? Masa SMA gitu. Jasa di dunianya yang berantem mah. Iya. Minum mah. Obat-obatan mah gitu ya. Udah jalanin semua gitunya. Sampai akhirnya menemu suatu hidayah kalau bisa dibilang ya. Udah meninggalkan hal itu. Amin. Nah tapi yang kita tertarik itu masa transisi. Nah masa transisinya itu setelah gimana nih yang merubah, apakah ada sosok seorang istri atau gimana setelah itu apakah waktu itu tuh yang merubahnya tuh faktor apa nih? seorang atau gimana gitu. Enggak, terus maksudnya yang ditangkap kan menjelang bobogohan berarti masih ya ternyata. Masih tuh Masih. Oh Ya, masih. Tapi jarang-jarang ya, jarang-jarang. Cuman masih lah ya, masih terkontaminasi lah ya. Masih lah. Belum Nah. terlalu inilah. Bisa nggak cerita tentang maksudnya? Kan pasti yang namanya calon istri mah ya, atau meren gitu. Iya. Ini mah akan anjir, salah ke orang gitu loh. Oke. Kalau boleh berbagi cerita Iya, gitu. boleh. Dan kebetulan istri nggak tahu. Oh istri Kenalnya nggak tahu gimana? sih. Proses kenalnya sampai gimana dulu sekarang, nih? sampai sekarang, Saya ya. Oke, gini. sampai sekarang nggak tahu ini. Proses kenalnya dulu Udah tahu. gimana? Udah Proses tahu. kenal sama Oke. istrinya? Oh, langsung sana gitu. Iya kan mau buat cerita. Ya, langsung kadinya we, Langsung kadinya. langsung menjelang ke pernikahan. Pernikahan. Kenalnya dulu. Kenalnya mah gini mungkin ya. Sebetulnya istri kebetulan kan ada ketemu dia orang sana, orang Sumatera lah ya. Oh, oke. Orang Sumatera. Ada acara apa gimana? Ya ada acara di Bandung. Nah ketemu di situ. Kebetulan tempat saya kerja sama tempat dia kerja waktu itu berdekatan ya. Kita ketemu di sana, terus berlanjut sama ya hubungan japri lah namanya bahasa gitu. Berlanjut tadinya kita nggak mikir bakal seserius ini ya. Lama kelamaan karena memang saya memang udah pengen serius, nah istri pun mungkin pengen udah nunggu apa lagi lah gitu ya, memang udah waktunya gitu. Akhirnya ya udah lanjut ke pernikahan. Tapi kalau soal masa transisi mana yang tadi dimaksud? Ya, jadi apakah istri mengetahui masa transisi itu dalam artian kan season pertama ngomong kalau misalnya Oke. mabok kencang gitu lah tararik gitunya. Nah, apakah itu sudah dalam masa transisi mau berhenti? Udah berhenti, ya. udah berkurang. Berkurang. Udah pengen serius lah. Udah pengen serius ya. Udah awalnya sih merasa gagal. Ini seorang kieu wae hirup gitu kan ya. Iya. Segala kieu wae hirup. kieu wae hirup eta gitu kan ya. Nah, jadi awalnya karena udah merasa gagal ya di kerjaan pun akhirnya nggak terlalu nggak terlalu fokus. Saya udah gagal terus akhirnya ya udah mau apa lagi sih sekarang sekali ya kan. Ada satu-satunya lagi jalan ya udah nikah aja lah gitu, mudah-mudahan di situ bisa ini. Nah, kebetulan memang ada jodohnya dan kebetulan awalnya memang nggak tahu istri ya, tapi akhirnya saya cerita lah ya apa adanya gitu dan dia terima gitu. Oh gitu, dan terima dia, ya. Support ya udah nggak apa selama kalau udah menikah ini punya niat berhenti ya udah berhenti gitu. Ya udah gitu. Ya itulah jadi. Tapi dari pihak keluarga nggak ada yang mempermasalahkan atau dari pihak keluarga juga nggak tahu? Untuk dari pihak keluarga istri gitu. Kebiasaan mana? Oh, kebiasaan orang, itu.
kan biasalah kalau misalnya orang tua mungkin ada stereotip masalah tuh bisi kambuh deui atau kumaha gitu. Oh enggak sih, betul. Alhamdulillahnya enggak. Mencoba mengerti ya, berarti cukup menerima ya. Alhamdulillah. Jadi keluarga istri ya mertuanya gitu ya ngerti banget gitu dia. Ya nggak apa-apa sih ya, itu namanya masa lalu yang jadi masalahnya ya hari ini dan nanti besoknya gimana. Oh, gitu. hebat tuh. Ya, Jadi ya udah. Akhirnya ya udah jalan aja gitu. jalan. Nah, waktu pertama nikah tuh ada nggak rintangan-rintangan sebagai ibaratnya gini, rintangan di pernikahan gara-gara masa lalu yang dulu pernah begitu, atau emang nggak ada ininya, nggak ada hubungannya sama sekali udah. Jadi akhirnya nggak ada hubungannya karena memang sebelum dari nikah pun ya udah pengen berhenti gitu. Udah berhenti ya, udah mulai berhenti nih, udah dikurangi, udah. Sebetulnya udah hampir bersih tidak lah sama ya. sekali bersih. Hampir bersih. Ditambah menikah ya udah makin makin didukung ya. Belum lagi istri gitu kan, istri support benar-benar gitu. Selama bisa mau berhenti ya udah. Jadi, gitu ya. Itu nggak ada masalah kalau di situ. Oh, nggak ada masalah. Jadi masalah. udah oke lah ya di situ ya. Nah, kalau dari pekerjaan sendiri itu gimana? Apakah menemui kendala gitu Ya, dalam pasti. hal Pasti itu. mencari pekerjaan? Kalau udah punya keluarga berarti cari Iya, mata pasti, pencarian kan iya. gitu. Karena ya itulah tadi di dampaknya kita salah langkah itu ya. Imbasnya ke semua, termasuk pekerjaan. Dulu saya pernah sempat kerja dari resign. Akhirnya setelah punya anak ya bingung lagi harus cari kerjaan gitu. Sementara ya produk gagal lah gitu ya, orang yang pernah menggunakan ini kan ya. Emang kalau misalnya di interview itu ketahuan gitu atau gimana sih? Apa pernah ininya atau itunya atau gimana? Atau memang jadi karena waktu masa mudanya kurang produktif jadi nggak ada sesuatu yang bisa di offer atau gimana? Jadi yang ininya menghambat gitu. Saya dulu kerja naon? Security, saya pernah security di security di instansi lah. Ketemu istrinya di situ. Tempat saya sama tempat istri Deketan. kebetulan istri lagi ada, kebetulan gini lah, istri lagi ada ada dinas di sana ya, ada dinas. Ya udah di situ ketemu, kebetulan saya lagi di situ gitu. Lagi jadi ya itulah di situ lah ketemunya. Oh gitu ya, wes. Kalau istri kerjanya di mana pada saat itu dinasnya? Di Sbun sana di Apa perkebunan? Di Sbun tuh. Oh, di Siantar, belum pindah ke sini. Medan. Gimana nge-speaknya tuh, nge-speaknya gimana? Ini memang benar-benar jadi apa ya? Karena mungkin masing-masing udah pengen cari Pasangan. ya mungkin ya. Itulah kita dipertemukan. Dan mungkin masing-masing udah sama-sama mau ya, terutama istri ya udah benar-benar nerima saya apa adanya gitu kan. Apapun saya dia udah terima gitu. Jadi karena mungkin udah dewasa nggak ada masa-masa bucin gitu lagi ya, mungkin karena udah Lebih serius saya maksudnya ya cowok kan pertimbangannya lebih banyak apabila dia lagi mencari istri daripada mencari pacarnya. Jadi saya juga sama itu. Jadi ketika saya cari calon istri itu benar-benar lah pertimbangannya ya maksudnya bukan cuman ya saat itu gitu, kita berapa tahun ke depan kan dipikirin gitu ya. Mungkin istri pun sama gitu. Ketika dia milih ini calon suami ya udah atas pertimbangan ya mungkin lebih ngejelimet daripada cari pacar gitu. Iya. Nah di situ mungkin karena ya kita udah sama-sama pengen ngebangun rumah tangga. Ya udah sama-sama pengen serius cari pasangan, akhirnya udah dan kebetulan si mertua pun nggak ada masalah gitu. Tapi ada melenceng nih dari ini. Kan jadi security sana ya. Pernah nemu hal yang di pekerjaan tuh hal yang ekstrim nggak gitu? Tuh, caritaan bisa jadi caritaan gitu lah. Artinya ya paling inilah. Kalau yang lompat-lompat dari pagar gitu kan tiba-tiba ada orang, ada maling nih. Dikejar larinya ke sana. Malam-malam. Nggak gajel kita. Terus ya saya kejar ditewak gitu. Bisa menang dikeluarkan. Oh gitu ya. Itu kau di polisi kan? Enggak, saya keluarin Oh aja, gitu ya urusannya jembatul lah, kasihin sama ini, maksudnya kasihin sama yang bermasalahnya. Jadi yang bermasalahnya. Ya udah itu terserah urusan dia lah, itu mau dibawa kemana. Tapi pernah ada yang maling di situ, lari ke sana, lari ya ke lingkungan ini kan, lingkungan tempat kerja itu, pertama pernah digulung gitu. Gitu ya. Emang security nggak sendiri aja berarti? Nggak sendiri, bareng-bareng.
ada 4 unit di situ. Ada 4 unit. Masing-masing unit ada lebih dari 30 ini anggota personil gitu. Jadi gulung didinya. Selain itu apa lagi ya yang aneh-aneh? Yang serem-serem gitu kalau malam-malam itu nggak ada. Iya, ada misalnya Kalau cerita mah banyak sih, tapi nggak tahu nih. belum pernah Saya lihat. belum pernah lihat. Nah, Oh, kalau gitu. cerita mah banyak sih, apalagi kan saya salah satu yang dijaga itu kan museumnya. Yang Oh, di mana, Mang? geologi. Ya, geologi, Mang. Oh, gimana sih? Itu batu. Oh. Oh, geologi. Sekarang di logi. Nah, Geologi. Geologi. Iya gitu. Jadi kalau dengar-dengar sih banyak ya. Ya, selintingan kabar ada ini ada itu ya. Saya belum pernah lihat penampakan atau kemunculan sesuatu yang Belum pernah. Cuman kalau rasa sieun mah aya. Ya, Rasa sieun mah ada. Padahal guys pernah sare di kuburan sih. Gebegan. Komo air pernah iya, jadi ada yang pernah maksudnya sorenya dia kan kebetulan dia bendahara gaji atau apalah pokoknya suka bagiin gaji atau apa yang ada uang itu gitu. Siangnya dia udah ngebagiin gaji lah gitu naonnya itu waktu itu lupa ya. Sorenya maut. Sorenya maut. mati gara-gara kebagian gaji gitu. Enggak maksudnya bukan gara-gara itu cuman Nggak maksudnya langsung gitu ya. Asa tenang naon tadi nama. nggak ada apa-apa tadinya. Iya, gitu. iya, iya. Sakit pun nggak ada tanda-tanda sakit. Nggak ada tanda-tanda, iya, iya. Kegebegan. Nah, terus ada kawan katanya nih, tapi nggak tahu ya saya ini cuma ini kata kawan. Selintingan kabar nih maksudnya. Jadi dia itu si orang itu ruangannya di lantai 2. Nah, di lantai 2 kalau memang ada keperluan apa-apa dia langsung telepon di pos itu kan ada teleponnya. Kita berhubungan lewat telepon. Ya. Jadi setelah orang itu meninggal tapi masih ada orang di lantai 2 telepon untuk memesan makanan yang Biasa dipesan. sama orang itu pas tinggalin dikatakan kan kita suka limpahkan kalau ada yang pesan kita terima limpahkan sama orang cleaning service gitu. Cleaning service sesat. Nah, tapi enggak tahu saya enggak tapi ya itu ya gitu-gitu aja lah. Iya. Jadi sebenarnya pas Saya ingin ngerjain atau apa nggak tahu ya gitu. pas gawe mah sebenarnya tidak ada hambatan ya dengan masa lalu. Enggak. Enggak ada. Iya. Jadi sebenarnya kalau Sebenarnya kan pakai oke. Kapake, Sih kan iya, biasa kapake. begadang kan. Ya, benar. Staminanya kuat. Terus Benar. tempat sepi biasa di kuburan. Ya kan jadi masalah. oh, masalah. Udah punya pengalaman zaman dulunya ya. Iya, based on sejarahnya gitu. Iya. Justru dianggap sebagai ini ya. Nilai Pengalaman. poin atau poin tambahan. Soalnya kan standby, kadang keung, kadang Itu bosan pampang ya. nama nu nyieun hoream mah lain hoream sih. Nyieun tunduh mah ada karena cicing teh nya. Cicing, jenuhna eta. Iya, Jenuh. Biasanya jenuhnya tidak ada. Ya kalau siang mah resep meureun banyak orang. Untuk justru malam resepnya santai gitu. Iya karena ul gawe kan. Ul gawe mana. Urang pernah maksudnya urang ge pernah namanya maksudnya gawe sampai larut gitu ya. Terus yang gawean urang teh nungguan batur gitu kan asa culang cileung batur apa gua ya gawean urang mah kan anjing naon gitu. Ada obatnya banyak. Menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Sama seperti nangunjar ya. Kalau saat kerjanya memang nggak ada masalahnya. Masa lalu sama ini nggak ada masalah karena udah biasa begadang. Biasa di tempat sepi biasa. Nggak ada masalah. Yang harapan jelema rudet seru. Cuma lebih ke ini ada pola yang salah berarti yang ciri khas pengguna gitu. Nah saya pun kalau resign tiba-tiba resign gitu. Angin Naon. Ya, cuman ya masalah yang bisa diselesaikan lah biasanya kan. Sebenarnya gitu. Pageduk biasa resign aja buka-buku gitu. Iya gitu jadi memang Serius. Resign gara-gara kamu? resign. Gara-gara Nggak jelas. Ada sih masalahnya. Ya masalahnya sebenarnya bisa diomong. Bisa diomongin gitu masalahnya nggak ribet gitu. Iya. Tapi ya mungkin nah itulah efeknya tahu Sisa ya. ya sisa-sisa gitu ya gitu. Resign gitu. Tapi untuk lagi kerjanya mah nggak ada masalah gitu kan. Normal-normal aja Gitu. dalam performa Selesai semua keseharian. urusan. Nah, ada beberapa pekerjaan sih yang pernah dijalanin nih sama Om nih. Aduh apa ya. Semasa menjelang Terutama setelah resign ya. Kan saya buntang-banting deh yang gawe ya. Semua dikerjain gitu. Jadi apa? Juru parkir saya pernah. Serabutan itu di mana, Mang? di daerah Pasteur. Oke.
juru parkir, terus apa lagi ya, banyak lah macam-macam. Salah Tapi satunya yang kalau agak kayak- aneh teh ini, agak yang agak ini maksudnya bukan kerjaan umum ya. Dulu saya pernah cari nama bodyguard nih ya. Oh, Nah, cari iya. nama bodyguard gitu. Ada. Angst terjadi. Terus jadi dulu saya pernah ngawal 9 orang tamu dari Malaysia sama Singapura ya. Kita non perusahaan non. Enggak jadi Itu gimana mulanya tuh? relasi aja lah ini mah. Relasi di seseorang. Mimitina kumaha Caranya kumaha mulana? Menarik Mimitina kumaha bisa terjerumus jadi bodyguard. Oke, gini. Cing panggil Whitney Houston, Bro. Bareng. Saya punya ada saudara yang kebetulan udah jadi warga negara Malaysia-nya. Anjir, WNM, WNM, warga negara Malaysia. Udah di sana lah gitu, udah lama nggak. Udah lama di sana. Udah lama di sana. Jadi melalui dia. Hmm. Waktu itu dia kasih kabar bahwa nanti ada yang bakal bertamu ke Indonesia, yaitu khususnya di Bandung gitu. Coba cari hotel penginapan atau di apa aja, harus main kemana aja di situ gitu. Apa aja yang dibutuhkan di sana. Jadi LO-nya teman. Tapi ya enggak, ini bukan perusahaan apa-apa, ini mah Pribadi. perorangan. Freelance. relasi aja gitu. Akhirnya ya udah dibetullah siapa yang drivernya, siapa yang segala macam dibentuk. Ya saya terpilih, ya saya ini jadi apa? Keamanan. Bodyguard keamanan. Sikimiri kiti, Bro. Dan jadi memang ribet juga. Soalnya nu dijaga juga nggak jaga, lebih badak nu dijaga. Asli enggak? Seberapa jelema ada? 9 orang. 9 Jadi mun urang mah dewana di ditu teh. Oh, dewan. 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 Jadi main ke sini, Ah. urang mah dewan lah di ditu nanti. Eh, Main ke sini 9 orang campur antara Malaysia sama beberapa orang Singapura. Ya udah di situ. Ya kemana-mana saya ikutin gitu kan. Kendalanya apa aja selama nge-guide mereka? tuh? Kendalanya karena mereka memang lebih badak di saya gitu. Ripuh gitu. Amun yang bikin ulah ripuh gitu. Ibu kumaha? Contoh waktu dia pengen main nih kan. Aha. Karena ada setengah dari mereka itu ada muda, jiwanya masih muda gitu. Oh, iya. Badak gitu, muda gitu. Ya gitulah, senang ke klub malam ya. Aha. Saya anterin nyin ulah deh itu teh. Naik ke meja, ya bener. Bikin ulah. Bikin ulah, dan bikin ya mana ngerasa bae lah sih gitu kan. Padahal udah oke anjir sih. Ngerasa sebagai oke meureun ya, kan. sebagai Ngerasa sebagai aing di negara aing iya, gitu. bener, gitu. Jadi ya merasa sebagai oke gitu. Bikin ulah naik ke meja kan naik tedai kan sebenarnya. Kumaha tah menyelesaikan Menyelesaikan ya. Ada yang mau datang nih kan. Ya saya yang mau datang itu mau nyamperin, mau ngasih tahu orang ini atau entah gimana ya. Bodyguard juga orang itu, bodyguard setempat lah ya. Jadi saya samperin, saya ngomong lah gitu. Ya biar nanti urusan ini biar saya yang selesaiin, nanti saya kasih tahu gitu. Ya untung orang Mau ini ngerti sih, untungnya om ngerti, bodyguard dari untungnya sana. ngerti, untungnya ngerti. Ya gitulah, jadi itu ada pertanyaan juga dari mereka. Loh, bodyguard apa nih senjatanya? Nawan-nawan dia. Kalau tempat saya minimal bawa ini katanya, bawa senjata, senpi. Jawabnya apa tuh dulu? Aing mah teu teurak. Kalem. debus deui. Aing gitu teurak gitu mah cenah. Kata kan sekali nanya tahun ku. Iya sih. Yang itu yang berkesan sih itu ya. Ada pernah kayak gitu tapi Lebih dari sekali itu waktu itu. lebih dari sekali. Oh. Lapang padahal mah terus bang, eta mah lumayan bang. Nggak tahu lah. Ya tapi resiko aja. resiko yang ini. Resikonya gede. Resiko sih. Ada kayak gitu mah. Resikonya badag. Ya orangnya sih orang yang benar orang yang dijaganya tuh memang ngerasa sebagai dia gitu. Iya. Ya, Tapi lu pas ngebilangin gini-gini nggak protes dianya? untungnya ngerti. Oh, ini ngerti juga gitu. Ya. Can tarik juga sih, ya mau mabuk sih Oh. mabuk. Tarik gua mah. Ya misalnya ada kan yang apa maksudnya tuh ngerasa sebagai gitu. Ya, kan lu udah di ini urusin dong gitu. Gue pengen have fun di sini gitu kan. Tapi kalimatnya waktu itu yang diucapin seperti apa tuh sampai dia mau Lebih mengerti ya? dibujuk sih. Lebih dibujuk artinya kira iya sebetulnya saya Ini bujuk di hipnotis tadi. Soalnya apa yang mereka cari kan nggak jauh ya dari di mana tempat main gitu, siapa yang nemenin gitu kan. Siapa yang nemenin gitu ya. Dia bujuk. Oh, lewat jalur eta. Siapa yang nemenin dulu ya. Makanya saya nggak mau ambil itu teh. Ya orang kudu terjun kenapa nggak mau itu lagi gitu. Versi seperti itu lagi ya itulah. Ya, paham. Jadi kita harus ya kudu gitu kudu. Iya. Nemenin. Nah terus sampai saat ini ada pekerjaan yang wah gitu cocok buat jiwa
yang telah berkelana anjir. Balik-baliknya mah jualan. Jualan dagang ya. Balik-baliknya makanya dagang teh kenapa ya paling mewakili diri ya. Ya, nggak memerlukan skill yang maksudnya nggak terikat sama perusahaan ya, ya kan perusahaan kan ada kontrak ada ya artinya ada kita harus punya nilai tawar gitu. Kalau ya jualan ya kita sendiri lah ya, tergantung kita gimana racikan gitu. Nah jadi sebenarnya masa lalu yang telah dilampaui itu ada gak berkendala ya setelah bersih mah jalan seperti biasa aja gitu. Biasa aja. Nggak ada ini gitu ya. Cuma setelah apa ini? Ya setelah berhenti gitu. transisi gitu. Justru yang saya malah ini ya, jadi yang sekarang nih sampai saat ini saya ini ya merasa ada ketakutan itu setelah punya anak. Setelah punya anak ini gimana nih kira-kira gini kita besarin anak gitu kan. Kan orang yang tahu dan yang ini kan lebih ini nute apa sama orang ya mungkin akan rasa takutnya nggak terlalu besar sebesar yang pernah tahu dan pernah ngerasain. Terjun ya. Jadi justru rasa ketakutan ini lebih besar lagi. Jadi eta mana cara menghindari eta kumaha? Menghilangkan rasa takut itu. Apakah anak nggak masih bisa, kecil ya? Dihilangin nggak bisa. Enggak maksudnya anak masih kecil-kecil. Ya 7 tahun sekarang yang bungsu teh. Ketakutan untuk anak ngikutin jejak atau ketakutan karena saya nggak tahu cara ngajar anak gimana gitu. Kalau cara ngajar sih kayaknya lebih nggak ke situ ya. Nggak sih. Jadi takut. Meskipun nggak terlalu paham tapi ya Tahu lah nggak gitu. terlalu buta juga ya. Justru yang ngetakutin ya lingkungan nggak kebayang dulu aja kayak gini. Nah, mungkin berkembang nanti kenakalannya bisa berkembang. Gitu. Orang bisa nangkep teh. Namun zaman baheula mah masih kerek kabacanya. Anu ayeuna kan. Teuing naon terus nu dikonsumsi kumanana naon bener. dan ternyata kemarin saya tuh ada lagi jenis baru. Iya benar. Obat gitu Ya jenis polana kan teh apa? Apa tuh yang jenis barunya? Tapi lo beja-bejanya. Cobaan tuh sarua lieu teh Banyak gitu. Dan sekarang lagi komplit ya. Dulu kita bandel. Ini sebandel unggul gitu kawin teu. Aya bagianna nya. Aya bagianna geus kawin. Penjahat kelamin. Justru baheula mah nu kawin sebenarnya teh komeknya balanya. Nya. Komeknya. Koboy taun. Dan itu tuh paling aib ya. Nya eta kasta rendah nya. Oh iya itu kasta rendah. Maksudnya anjing bawang gitu, bro. Teu cowok gitu, cowok mah. Tapi amun zaman ayeuna justru eta teh Campur semuanya itu sekarang. justru si penjahat kelamin mah lebih naik fuckboy kayak bro. Fuckboy lebih dihargai. Berubah ya, zaman berubah ya. Jadi sekarang mah make heula mabok. Nah, itu kadinya jadi lumpana lu kadinya jadi lebih komplit ayeuna. Multi talent ya. Multi talent jadi segala aya gitu. Segala aya. Ya, zaman baheula mah mana mabok. Jadi dulu saya kalau misalnya ada temen lagi ngariung ya nya. Ada yang udah pacaran gitu. Dia nongkrong barengan pacarnya. Saya mah persilakan dia untuk udah kamu mungkin butuh waktu sama pacar kamu gitu kan. Nggak marah gitu, cuman ya udah kasih waktu. Soalnya saya mikir kalau misalnya udah dalam lingkungan ini ada cewek, ini perebut aya anu bogo kasih gitu paseaeun. Jadi memang ya itulah kaweman teh gitu. Ini zaman ini lebih. Nah sekarang itu, jadi sekarang lebih lengkap, Nah, cara menanggulanginya kumaha tah? Memberi pemahaman ke budak kumaha. Gitu. Da acan bisa diajak. Iya, oke, belum. Oh, tapi jadi sebenarnya gue jadi penasaran loh, ketakutannya itu apakah lebih dari kita yang nggak tahu dunia seperti itu gitu ya? Lebih takut dia loh. Lebih takut dia karena tahu banget persis kayak gimana gitu. Pasti lebih takut saya lah. Cuk urang mah. Iya. Karena kita cuman dia belum aja waktunya. Nanti kalau remaja ya mungkin tuh mulai. Sekarang kan belum masih berapa tahun? 7 tahun. Tuh masih 7. Ya ayeuna we sieun kabayangkeun lamun misalnya mulai tegangnya nanti. Sekarang lengkapnya. Lengkap nanti segala macam medianya banyak lah kita untuk menjuruskan anak ke hal yang negatif banyak juga medianya sekarang. Lingkungan segala macam terus jenis kenakalan pun lebih variatifnya. Ya. Dan informasinya sekarang kan jalur informasinya lebih luas media ya. Itu tadi. Bisa dekat dari mana? Iya, dulu makin kita dari mana sih? Iya gitu. Terus gini, saya nggak kebayang. Yang bikin saya takut ini nggak kebayang. Saya nusa kieu wae gitu, bawang kieu gitu nya masih saja saya lah gitu nya. Sekumplit ayeuna gitu, dampaknya begitu dahsyat gitu nya. Daya rusaknya sakieuna gitu nya. Apalagi nanti gitu, itu yang dikhawatirkan lah gitu. Tapi lingkungan ayeuna tinggal mah tidak seperti
lebih relatif aman lah ya untuk anak gitu. Ya, Gitu. cuman Dia khawatir gitu, rasa khawatir, Ya, pasti. parno lah gitu, parno lah gitu. Oh Ya, wajar tapi, banget sih. tapi lingkungan memang sudah tidak seperti dulu lagi kalau sekarang tuh. Enggak. Oh, udah enggak ya, udah Berarti tinggal sebenarnya tahu. mungkin hanya tinggal memberi pemahaman unggul ke budak sih, maksudnya aya lingkungan sekitar Udah kondusif diperkirakan, mah ya. kondusif kan berarti tinggal ngabekalan si budak mana omat meureun kan kita meureunnya kebayangna Iya. karena kan di luar lingkungan misalnya si eta sekolah kan teuing Iya. Di luar. baturan sekolah kan sebenarnya nu ngaruksak teh loba mah siga urang kan Iya. ruksak Terus Gini, nah. jadi akhirnya gini, ya kita pahamin ciri-ciri ya, ciri-ciri anak udah mulai ada. Oh. Pahami itu. Iya. Terus saat kapan ada waktunya itu teh? ya benar Ada waktunya saat kapan? Tapi memang itu pengetahuan memang harus Terus diketahui juga sih, iya, terutama benar. bagi orang tua yang nggak pernah ini ya, karena gue ingat waktu itu ngobrol di tempatnya teman di Tusan, ngebahas. Jadi salah satunya adalah gimana sih ciri-ciri itu kan udah teenager gitu ya, ciri-ciri anak tuh udah kena narkoba gitu. Karena kan sebagai orang tua kadang-kadang pulang ke rumah kayak fine-fine aja, tapi ternyata udah addicted. Nah, kebetulan ada beberapa juga tuh kawan-kawan yang pernah gitu kayak gitu. Karena mun kieu tapi itu orang poho deui tapi Iya. ternyata Sebenarnya begini, yang mengenai anak kita itu ya kita sendiri ya. Karakter budak kumaha kan kita sendiri yang kena gitu. Sebenarnya kalau dia ada perubahan sikap ekstrim gitu kan, itu harus kita iniin gitu. Terus ketika anak mulai menarik diri dari lingkungan keluarga, rasa jauh jeung urang teh gitu, Iya, kita harus diwaspadain gitu. Berarti dia Harus dicari tahu ya ada apa ya ada gitu ya. apa. ya siga Pasti siapa dia lebih, punya- lebih betah di luar ada gitu. ada lingkungan nyaman selain di rumah berarti nih. Kita lihat lingkungannya bagus atau enggak. Kalau bagus ya malah enggak jadi masalah gitu. Takutnya yang dikhawatirkan kan. Dan biasanya kalau tertutup itu anak berarti ada rasa takut dia untuk menceritakan sesuatu gitu ya. Ya. itu lu berkaca dari pengalaman lu sendiri atau Iya. enggak? Ya, jadi ya sama kayak gitu. Ya, Jadi itu maksudnya kalau di lingkungan rumah mah kan kayak awalnya, oh anak si bapak anu, bisa kontrol. Akhirnya kalau di sekolah kan nggak suruh lebih campur. majemuk, Maaf, lebih benar. banyak dari yang siga tadi teh pengalaman sih kan si ieu orang mana eta budak mana kan pasti ada lah. Oh, anak bapak Cepi jeung saha jeung tahu bager eta mah. Ya, kan lamun di lingkungan mah kan, kalau di sekolah mah kan si budak Bandung Selatan, budak Bandung Timur kan, anjir rada melawan. Di mana-mana teh, ya. Gitu. Justru yang ditakutin kan yang justru di luar Betul. rumah. Di luar rumah. Iya. Saat lepas pengawasan orangnya gitu. Ya, lamun di rumah kene kan ya kebayang. lah kayak gitu. Ya. Dan pasti aya mata-mata kan, Pak. Itu putra Ya, teh itu, gitu kan. itu, itu. Kiki gitu kan. Ada info-info lah ya Ya, minimal. lamun di sekitaran rumah, kalau di sekolah mah kan hanya mengenalkan guru, gak ada mau mungkin guru nggak poe full gitu, meureun. Iya betul. Nah, tadi itu sebelum ini kan kita sempat ngobrol-ngobrol ada metode parenting ala cowboy. Tah, jika kumaha tah eta teh. Orang tua tapi ngoboy. Oh kan iya. Jadi sebenarnya paling ala ngoboy lagi, ala cowboy lagi lah. Mau ngoboy. Kemacing, om. Jadi udah kan sebenarnya ada. Sebenarnya gini, jadi Tips-tipsnya nih ya lebih ke tips-tips kali ya. iya lebih ke tips ya sebenarnya. Berkaca dari ini nggak mewakili apapun ya. Ya diri pribadi lah gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Gitu. Jadi dulu saya punya rasa takut ada jarak sama bapak. Jadi sebelum bapak nggak jadi masalah gitu. Kenapa tuh menilai seperti itu? Jadi ada Fuad? jarak nih saya sendiri, berarti masalahnya dari saya. Gitu. Kenapa tuh sih? Mungkin bapak juga ya juga nggak kurang mungkin dia pengalamannya nggak sama seperti saya yang alamin sekarang ya. Dia mungkin nggak pernah punya pengalaman kayak gini gitu. Jadi dia cuek ya. Jadi bapak tuh kurang bisa komunikasi lah ya. Ya, Ketika tipikalnya memang kakunya. kaku ya. Jadi mungkin dia pun di luar kesadaran. Maaf ya, Om Emi, waktu SMA itu sama keluarga tuh sempat ada apa ya keributan, ada saling gimana, Enggak, atau gimana sih sebenarnya suasananya waktu zaman Enggak, masa SMA? kalau itu enggak sih. Gimana tuh? Wajar-wajar aja sebetulnya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Cuman ya itu tadi nggak ada masalah pun kalau kita sebagai orang tua gitu kurang menjalin komunikasi sama anak, itu nggak bagus. Oh masalah oke gitu ya, mau mulai masalah itu. Ya, itu jadi Ya intinya mah komunikasi sih. komunikasi. Iya, karena mungkin ada kan kayaknya Om Elmi tuh ini apa karakternya tuh yang nggak bisa ngomong duluan tapi harus Pancing. ditanya dulu gitu dan
dari ngobrol-ngobrol sih suasana di sekolah yang berkelompok terus Om itu nggak punya kelompok sendirilah ibaratnya. Jadi mencari kan kelompok yang dalam session sebelumnya diceritain itu kelompok yang kurang bagus lah gitu lah ini misalnya. Nah cuman saya point out itu tuh ada teman saya juga yang seperti itu. Jadi emang kalau saya nih bertiga dari SD masuk ke SMP bareng, dari SMP ke SMA masih bareng juga gitu. Nah cuman emang kelihatannya kalau ada siswa baru masuk di tengah-tengah, terutama buat cowok ya, itu tuh emang kesulitan sih. Jadi efek psikisnya tuh lebih Kerasa gitu ya. Kerasa gitu. Jadi ada yang Tekanannya. jatuhnya, ada yang cari kelompok buat apa? Ya kayak ini kelompok yang lain. Ada yang kayak ngebeli teman gitu ibaratnya, dimanfaatin gitu gitu. Nah kalau yang teman saya ini termasuk yang dimanfaatin gitu. Tapi dia bukan sekolah sama kita, dia sekolahnya di tempat lain karena dia pindah-pindah sekolahnya, jadi karakternya terbentuknya seperti itu, abelian batur gitu, abelian babaturan, bola-boli gitu ya. Bola-boli gitu. Ya memang sebagai salah satu ini juga sih Om, menurut buat gue itu yang punya anak loh. Jadi ya kalau bisa mah mereka masuknya di semester yang emang barengan SMA dari SMA udah aja terus di situ, nggak usah pindah-pindah. Iya benar. Gitu sih. Karena memang yang budayanya budak anyarnya waktu di heula gitu kan. Meureun jadi kan baheula lama kan meureun di ospek teh bareng-bareng katanya. Memang ngana tinggal asup ya mah sorangan gitu. Benar gitu. Ya udah jadi ini. Benar. Iya. Ya jadi akhirnya saya berpikir kayak gini ya. Berdasarkan rasa kasihan gitu nya. Nggak ada cara lain lagi selain gimana caranya kita nggak membentuk jarak sama anak gitu ya. Cara lain eta sih. Harus komunikasi terus. Wah, eta kumaha carana gitu kan. 24 jam lah untuk anak gitu, nggak jadi masalah gitu. Terus ya tadi pelajarin gejala-gejalanya itu, gejala-gejala kapan saat kita harus waspada gitu kan. Ya saya pikir ketika anak mulai menarik diri, asing yang orang teh nah, eta kudu dieun. Terus anak udah mulai banyak acara di luar gitu kan, anak udah aneh itu asup akal gitu, itu harus di ini. Terus saya sekarang lebih cenderungnya ke ngontrol apa ini gadget. Nah lebih karena di situ pun ya banyak lah aktivitas di sana yang bisa kita di situ. Nah perbedaan komunikasi antara bokap ke lu sama lu ke anak lu itu gimana gitu, maksudnya yang sama lu terlihat bokap gini, gua mah gini gitu sistemnya. Apakah jadi emang kayak lebih berusaha untuk jadi teman lah ya. Oh gitu ya. Ya gimana caranya kita jadi ngobrol, nanyain balari jadi gitu. Udah awak. Jadi anak nggak berani sama kita teh, nggak mau ngomong sama kita tuh bukan karena apa-apa ya, selain karena dia ya canggung gitu. Ya bapaknya canggung gitu. Hilangin itu canggung gitu. Karena mungkin tipe orang dulu ya, orang tua dulu ya, ketika anak merasa canggung sama kita teh ya itu di situ dia merasa kehormatan nanti dinya itu salah gitu kan. Kita ya canggung. Selama anaknya nggak terlalu kurang ajar ya, kurang ajar ya kasih tahu gitu. Ya, pola-pola komunikasi itu kudu kurang gitu. Jadi ada nggak hal-hal yang lu tanamkan dari maksudnya hal yang menurut lu waktu dulu baik terus ditanamkan ke anak lu gitu, kayak misalnya nih yang gua tangkap tadi sih, amun misalnya lalaki mah gelut mah iya sok weh gitu. Iya itu makanya itu tadi salah satunya itu ya. Jadi ya itu ya salah satunya, jadi saya nggak ada gimana caranya anak harus dibekali sama ilmu bela diri lah itu. Mau nggak mau anak laki-laki, nggak dia yang duluan pun ada orang yang mengganggu nanti. Mengganggu pun nanti ada orang mengganggu. Jadi apalagi dia ketemu sama laki-laki, teman-kawan di luar gitu, kawan-kawan yang di luar. Si anak udah mulai ada ketertarikan sama ilmu bela diri belum? Siapa anak? Saya terus ini aja. Terus. Tapi ini pertama kali dia kelahi gitu, apakah di arena bela diri? Anak atau di? Oh anak belum. Oh belum. Belum. Pernah sama tetangga sebelah sama cewek, tapi udah di atas dia kan, di waktu usia 5 tahun waktu itu. 5 menjelang 6 lah ya. Ketemu sama anak 3 SD tapi cewek. Tapi ya meskipun cewek tapi kan lebih besar, lebih matang gitu.
digulung nggak pernah gitu. Oh, digulung dalam artian fisik atau? Ribut fisik. Oh, Fisik ya sama dua adik kakak nih ceweknya, yang satu kelas 3, yang adiknya kelas 1 kalau nggak salah. Ya pokoknya lebih tua dari anak saya kan. Nah, Itu terus berantem asli berantem. Berantem sampai kan ayah sisa tapak sendal dia. terus pas pulang gimana? Pas pulang kan dia nangis kan masih. Nangis. Nah, lu menghadapinya gimana? Jadi itulah makanya saya bilang kan anak itu kalau Kinan nggak bisa bela diri ya ini jadinya gitu kan. Anak saya Kinan namanya. Kalau Kinan nggak bisa bela diri ya ini Kinan jadinya kayak gini. Kinan nggak bisa Kinan nggak bisa menghindar, Kinan nggak bisa ngelak gitu kan. Kinan nggak bisa balas seseorang yang mencelakai Kinan gitu kan. Gitu, jadi akhirnya dia mau nggak mau ya Ikut. lama-lama jadi ini juga. Jadi Ini, tertarik lah ya, minimal tertarik. gitu. Ya. Justru tapi sebelumnya tuh gak tertarik berarti ya. Nggak tertarik. Justru dia tertariknya dia pernah ngalamin bully juga. Oh. Apa yang dialami? Nah, ngalaminnya luar biasa itu bagi saya memang sakit hati ya sebagai orang tua ayah Apa yang gitu. diomonginnya tuh sama si pembuli? Kalau diomongin nggak cuma anak saya pernah sampai sobek celananya. Jadi katanya diturun dari tangga, disutrungkeun, jatuh gitu tak. Ina mungkin jadi tangan ngabentang Nahan gitu, kaki ngabentang gitu, sobek ininya. Dia pulang bawa celana sobek gitu. Ya sebagai bapaknya nyeri hati oke gitunya ada kenapa ini ya. Tapi pertanyaan saya masuk nih. Satu kan tadi udah ada kelahi sama yang anak, terus yang kedua ada yang ini. Sebagai pengalaman yang kita ceritain season pertama, ayah nu teu make baju di depan masjid ditantang. Nah, akhirnya sebagai orang tua nih anak maksudnya jadi sakit lah gitu. Lu gimana reaksinya? Apakah lebih udah enggak. tidak ini atau Ya, jadi gimana saya kalau bisa aja sih ya. Ayo kita samperin. Campur, Nggak bisa aja. Tapi ya anak saya jadi apa nantinya gitu. betul. Anak saya jadi apa jadi ya udah. Ya dia selesaikan dengan cara sendiri gitu kan. Masuk ya kita kasih tahu aturannya. Ya, nyeri hati tapi Waktu kan menjinjing celana sobek itu apa yang nyeri hati. Om Emi omongin langsung? Ya itu makanya ini. Ya, Mari kita jahit. Sama kayak waktu dia kena ini. Nah inilah kenapa kita harus bela diri. Kenapa kita itu? Karena bisa paling nggak kita bisa mengelak, bisa menghindar, atau paling nggak bisa balas orang yang mau nyakitin Kinan gitu. Nah, gitu ya dari situ. Nah, tapi lu bisa menahan emosi ya walaupun iya. Susah nggak tuh? sayang gitu nyamperkeun. Kesininya dia yang minta latihan. Diajarin tips-tipsnya gitu ya Iya, awal-awal. Iya, kalau saya dasar akhirnya dia ikut karate, memang turun naiknya semangatnya masih harus terus dipus. Budak kan masih terus. pagujut yang ulin. Nah, Ya, gimana caranya biar suasana ini latihan ini jadi fun ya, saya bikin inilah gitu, bikin itu aja lah, bikin diakal-akalin lah. ya kalian. Sebenarnya anak lu juga kan sempet ya, maksudnya Ya, kelahi mirip gitu. lah. Itu awalnya juga seperti itu atau gimana? Apanya? Ya awal pertama kali berantem gitu. Berantemnya tuh waktu SMP setelah dibully dia mah. Setelah dibully. Terus cerita sama lu berantem gitu Ke bundanya. ke bundanya ya. Gue Lu dapat juga sama kayak Elmi gitu. apanya? Maksudnya diceritain apa gitu kalau lu jangannya ke anak. Kalau gue dulu bukan petarung, jadi mungkin beda sama Kang Helmi ya. Dari tips-tipsnya gitu. Kalau gue sih lebih lihat ya ke tipe orangnya, di luar orang tuh yang gak semuanya baik loh gitu. Kamu dengan temenan tuh, karena kalau gue selalu menekankan pilih teman dalam artian cari orang yang baik ya, bukan lihat tingkatnya, stratanya, bukan itu. Pilih tuh orang tuh lihat nih karakternya gimana. Itu kira-kira bakal bikin rugi atau enggak, bikin ya true friend atau bukan, minimal lah ya. Mungkin belum SMP sih belum true friend banget ya, tapi ini orang asik gak gitu, emang punya niat buruk atau enggak gitu. Yang gue coba lihat sih si anak gue dulu gitu. Ya, kalau dia kan dulu temannya sama siapa aja, asal ada yang dia ngedeketin mau jadi teman, ada siapa yang ngedeketin mau jadi teman. Tapi ya seiring waktu ya dia mulai milih-milih akhirnya. Kalau dulu diajakin kemana, aku diajakin mau pergi ke sana gitu. Selalu gitu. Kalau sekarang ada momennya, kok nggak jadi pergi, katanya mau pergi kemana? Aku pikir males juga gitu. Gitu. Ada mikirnya lah. Kalau dia dulu dikit-dikit diajakin pergi gitu loh. Tapi ini mungkin bisa di-combine ya. Jadi bela diri ada, tapi
maksudnya melihat karakter dalam artian memilih teman yang tidak iya, benar. suka konfrontasi mungkin ya lebih dianjurkan. Mungkin lebih iniin juga ke anak badannya untuk mencoba untuk menyelesaikan masalah gitu. Iya, betul. Karena Jadi, ya rasa. dari situ dia belajar gitu. Jadi Karena sekarang orang tua suka kadang-kadang suka Kalau ikut campur ya. ya gua belum ada di posisi itu sebagai orang tua, cuman Apalagi kalau yang gue denger ya, bah ya, gua sama Om, sis. Apa jeng? Jadi yang kayak gitu bah, itu yang rata-rata kebanyakan yang anaknya cewek, yang jarang memberikan sok kamu selesaiin gimana. Jadi pasti si ibunya dulu yang ikutan campur gitu. standar itu mah. Ya maksudnya orang can aya di posisi sebagai kolotnya, orang can boga budak. Cuman nu kabayang ke orang kan ya berdasarkan pengalaman orang gitu maksudnya. Kita tuh harus belajar cara menyelesaikan masalah tanpa ada campur tangan orang tua. Tanpa ada masalah pegadaian atau Masalahnya kieu Solusi urang mah gitu. hayang ngadidik budak teh jangan sampai lu ketergantungan orang tua, karena untuk kebaikan maneh kayak lamun misalnya maneh terlalu bergantung sama orang tua eta teh akan kabawa nepi ka kolot. Ya bener tuh sih. Benar. Kayak saeutik teh gitu kan. Saeutik mah gitu kan ya. Itu masalah, ada yang ngaranna kolotnya udah pasti selalu ada ya. gitu, pasti akan selalu ada. Cuman sebisa mungkin saya akan mencoba itu terus memberikan pemahaman bahwa hirup mah Kieu gitu nya. tidak ideal loh gitu. Jangan sampai anaknya diberi nya orang kadang sering yang istri ngomong jangan sampai membuat anak tuh yang di mindsetnya saya mah hidupnya ideal, Apa yang dia mau ada gitu. indah kan hidupnya. Jadi sekalinya menemukan kompetisi kesalahan gitu. kudu kieu jadi menyerah. Begitu ada masalah orang bisa gitu kan. Terus begitu melihat ada tidak sesuai dengan yang kebayang sama dia akan nggak usah orang embung gitu, budak orang embung. Iya, benar. Karena kalau aku orang nu salila hirup otomatis orang gitunya orang anak hiji-hijina otomatis semua akan fokus ke orang. Begitu saya bener-bener hidup sendiri gitunya, maksudnya nggak mulai menikah anjir nu nggak bener cek Ngegoleang gitu ya. bener kata orang bahwa hidup itu dimulai saat lu menikah. Karena masalahnya kan Jujur. nyamannya mau bisa ngandalkeun Benar. deui kolot Iya. gitu bane dina hiji era itu dan keduanya ya lu harus mandiri ya. Dari situ gue teh orang tileutik teh ternyata dia ogo teuing kolot gitu ya. Jadi begitu menemukan itu teh anjing ruas gitu kan. Nah, orang teh embung gitu. Amun orang sih selalu melihat sisi itu kan. Yang aneh teh ada beberapa teman juga yang malah orang mah budak orang susah siga orang. Ayo orang mah justru budak orang mah kudu ngerasakeun susah gitu karena ya hidup mah nggak ideal, bro. Komo lamun siga orang yang keterbatasan ya gitu maksudnya yang nya duit atau yang mudah-mudahan gitu kayak mah loba duit. Amin. Tapi kan maksud orang teh ya hidup mah bro perih bro gitu. Maksud orang teh paham gak sih kayak gitu. Iya. Orang hayang nanti kelak saya akan ingin mengajarkan teh yang budak mah belajar menyelesaikan masalah sendiri, belajar berkompetisi, belajar ya hirup teh tidak sesuai dengan itu sih indah film-film lah. Ya kan gitu. Ya orang sih eta gitu. Iya benar. Kebayang orang. Iya, Jadi aing curhat aja. Setuju. Tapi setuju benar. Maksudnya dalam itu emang harus Setuju begitu. kan? Tapi setuju kan? Tapi mana? Tapi mana maksudnya- setujunya? Maksudnya orang saya paham yang sih bahwa budak mah lalaki komputer mah lalakinya gelut mah gelut teh. Orang kebayang orang ke harangkeun lalaki mah nya lalaki we gitu. Mana kudu ngarasakeun di kebuga kasarna gitu. Iya. Ngarasakeun nyeri di Disisir di batu gitu ya? Disisir di batu gitu. digedor-gedor gitu. Ya ulah sampai nepi ka Iya kitu mah begitu. cuman lu harus merasakan perih aya lalaki udah kudu taf gitu. Nah, ini kan Abah bilang tadi orang teh diogoting baheula jadi pas nikah teh jadi ini. Nah, lu kan kalau maneh mah baliknya Coba survive to the fittest gitu. Setelah nikah itu apa emang bener maksudnya jadi lebih apa? Santai. lebih berjuang ya maksudnya Santai lah, maksudnya guys nyawa perih teh gitu maksudnya. Asa tenang gitu nya. Gitu. Sempat terbuai gitu nya. Iya. Makanya
Kesorangan mah bisa, kamu ayah balada itu. gitu. Ayah sempat gitu. Berarti aslinya nggak gitu berarti. Aku mah. Katanya sempat terbuai, berarti aslinya nggak gitu. Sempat terbuai maunya asal nyalse gitu. Kalau mah Ternyata. ternyata ya enggak gitu juga sih. Tetap aja tekanan aja. Itu masalah si pemikirannya anjing aya baturan ya ada setidaknya aya wingman lah ya aya wingman yang gerung waduh aya mana gitu Bilang dong, maaf saya. Gitu. iya tuh ya Bener. GR kita akan berjuang bersama gitu. Ipek teh mana ya berjuang Kan teamwork. IT mana work Kita satu teamwork. iya benar. Nah, maksudnya itu dianggapkan maksudnya kalau dibandingin ya di kacamata gua yang ngelihat kehidupan lu sebelumnya yang tough gitu, maksudnya survive to the fittest gitu ya. Nah, tapi ternyata setelah menikah dan menjalankan hidup itu lu ngerasa ada maksudnya enggak tuh gitu hese gitu ya nanti. Apa yang menjadi bukan beban baru sih, tantangan baru setelah pernikahan ini menurut versi dari Om Helmi? Ya pastinya pengalaman barunya. Ada pengalaman yang belum pernah saya alamin gitu ya. Ternyata ada di Kehidupan perkawinan. Ibaratnya mah aing dibabatkeun ka batu mah Batu nya mata. orang dia gitu. Gitu kan. Tapi Nanya ku kahirupan di babet-babet lebih peurik ku kahirupan Ternyata ya. Silakan kamu. Gimana tuh Om? Yang Gimana, Om? Dan kalau misalnya dari versi gue mah, gue yang ibaratnya malah sama orang tua di fasilitas ada semua gitu. Jadi kasihan ke orang teh pas nikah teh anjir orang mampu teh mampu teh gitu. Maksudnya teh gitu. Maksudnya, oh iya, kalau soal itu saya lebih tenangnya. Maksudnya nyantai we kalem lah gitu. ya. Saya pernah ngalamin yang lebih buruk dari ini. Iya, karena kan orang mah can ngalaman. Jadi orang rek ngalaman nuju mana teh sieunna teh kabina-bina gitu. ya karena dia di posisi aman Karena gue di posisi aman. Nah, kalau di posisi lu gitu nah. Iya, kalau saya pribadi ya gitu. Jadi nyantai, saya pernah ngalamin yang hal lebih buruk dari ini. Tapi pamajikan beda ya. Ya, Eta apa gedungna antara eta gitu. Iya. Ya kan beda. Maneh mah Latar santai. belakang lain gitu. Gitu, Maksudnya, iya. santai itu kalau- dalam artian sih mah yakin aing pasti bisa orang ngaliwatan mah kalem. Sekuat apapun saya meyakinkan dia gitu ya, si itu ya awem bener dia punya sudut pandang yang beda gitu. Betul. Kalem nyantai gitu, kalau rezeki mah kalem gitu. Saya sering ngomong gitu. Beda deh itu bisa gitu. Pasti ada selalu ada gesekan di situ ya. Ya, Kalau pribadi saya oke lah nyantai gitu, dan saya sama anak pun ya gitu santai. Selama kamu mau keluar dari rumah cari apa gitu. Ya berusaha sesuatu, mah berusaha, nya. pasti ada sesuatu yang Aya pulang. lah kebenangan piraku geus ieu mah hanya bener. Ya itu gitu maksud orang teh. Ya lu si Bang Helmi mengajarkan bahwa ya tenang gitu. Hirup mah selama mana yang berbuat sesuatu keluar udah pasti bebenangan. Bebenangan, Rek ya. leutik badak mah eta relatifnya. Relatif. Udah pasti akan ada hasilnya gitu. Dan Selama itu mana kenapa usaha. ya, mungkin maaf ya. Nah itu kenapa alasannya kenapa anak harus bela dirinya. Kenapa anak bela diri? Karena saya pikir bela diri itu lengkap. Lengkap bisa teh. Bukan cuma fisik, ternyata mental juga Iya, dilatih di betul. situ. Dan disiplin ya. Disiplin segala macam di situ ternyata ada gitu. Filosofinya Filosofinya ada. jero nya Jero. loba. Jadi ya meskipun saya nggak pernah ini, saya pernah ikutan kungfu-nya meskipun sebentarnya kungfu taekwondo ya ada 2 bela diri itu, dan dari 2 bela diri itu saya lihat nggak ada cabang olahraga manapun selain bela diri gitu yang mengajarkan gimana cara kita memperlakukan lawan. Gimana catur kita- aja, catur strategi Respect. menaklukkan catur. Iya, Enggak, ini lo kan pasti ada. respect gitu mah. Respect ini. Oh, respect terhadap lawan. Sportman. Karambol, ayo karambol. Iya. Respect karena mah masukin ke naliang. Ya kan. Nah, eta filosofi Iya, no, Bro. Jadi itu jadi Silakan Om. baru di bela diri saya temuin setelah berantem berdarah-darah, berpelukan gitu kan. Bela diri. Bela diri nggak ada diving. Di toilet Itu pura-pura. nggak ada. Neymar. Nah, Neymar junior. malah dia kalau udah berdarah pun ini gimana caranya menyelesaikan pertandingan gitu kan sampai dia benar-benar Gak bisa pura-pura, kata nggak ada tuh anjing gue saya tuh nggak bisa. Saya mana yang mau kata nggak mau ulah geluh ulah bela diri. Mana pura-pura pahit. Mana jadi balet tuh cenah. Terus di bela diri ada gimana cara memanfaatkan tenaga lawan nah. Sampai sakituna gitu, dia bela diri lengkap, benar-benar lengkap, bukan cuma judo, fisik, judo ya. mental, terus sikap gitu. Jadi Iya. ya itu berpengaruh sama nanti kehidupan dia nanti. Ya mudah-mudahan. Amin amin ya. Nah, karena
Ya, terus itu ini si abah gua cerita nggak ya? No. Dia tuh dari itu pas pernikahan dia sempet banget. Maksudnya kan dia kan di Ogonya. Pas Yalah, nikah tuh cerita pernah langsung dikasih cobaan yang di titik terendah Iya. banget Pernah di orang dalam hal ekonomi terutama. Gitu. ya kan Beda. istilah batur mah kawin ulah sieun rezeki duaan. Kabeh fokus rezeki kan. Masalah tadi diomongkeun. Udah diomongkan mana? Iya kan? Iya. Anjing masalah keduaan. Hiji. Bener teh. Tong mikir we rezeki anjing. Segalanya jadi obat. Tenang we rezeki dua jadi hiji. Cenah kan badak teh. Tuh masalah kedua jadi hiji anjing. Jadi badak. Kanannya lebih besar ya, Pak, Lebih ya? besar maksudnya. Lebih Kayak mampat gini, gitu. Si Mang Helmi aja gitu maksudnya yang kalem, orang fight. Tapi kan sebelah Sebelahnya. Ya. Tergantung juga. sieun lah pasti yang namanya Iya. istri mah kan takut bahwa Iya, salaki pikirannya orang beda duluan, lah. salaki orang walaupun orang sorangan mah tenang. Itu kan Woles bro. Woles, gitu kan. bro. Tapi kan ya yang sebelah kan gitu. Iya. Tapi apakah secara bertahap itu jadi mengerti secara view-nya atau percaya kalau kata saya nggak apa-apa gitu. Apakah atau masih Butuh waktu ya pasti masih ya? butuh waktu. Sampai saat ini Sampai saat ini masih belum. belum Belum bisa 100%. 100% ya. 100%. Wajar itu. Ya, dan yang saya diuntungkan sama mungkin isi bekerja gitu ya, diuntungkan sama itu mungkin salah satu yang menyelamatkan saya gitu Iya, ya. iya. Namun untuk itu sih karena lebih Lebih berat. lebih berat. Lebih nanjak deh. Ah, lebih- wow. Bisa di batu deh kayak. Iya. Jadi mending disese ulah ku kahirupan, mau disese ku kahirupan. Anjing. Jadi lebih sakit didegorkeun ka batu atau Ini lebih sakit digedorkeun ke kehidupan kebutuhan kebutuhan hidup. ini. Iya, Iya, kebutuhan hidup. Anjing ka batu mah mana lecet bisa Bisa diobatan. Tapi amun ngagerung budak kayak cocokan urang teu tah eta lebih nyeri deui mending gedor lah. Makanya kan enggak Ternyata benar begitu ya. serius itu. Ngomong token geus nut-nutan. Aduh. Kan nyeri huntu tengah peuting. Jadi tentu. cek urang sih mah eta mikir anjing nyawa kieu mah aing mung mabok. Geus we kieu sarua ieu. Nyawa kieu mah paiti orang. Aing udah greut sarua gini enak kieu anjir. Sensasi fly-nya tuh luar biasa ya fly-nya. ya. Luar biasa. Kebayang aja tokan geus Pah, Wow, cenah. Pah hoyong ieu. Ya, kehidupannya. Ya, hirup mah peurih gitu. Ya, Ya maksudnya apapun latar belakang ya, maksudnya apakah itu dari Helmi, Ujung-ujungnya sama ya. sama ini masalah hirup mah, Wak. Ya, jika orang ada di titik aman, sama kayak lu gitu ya, gue di titik nyaman pisan gitu dengan Ya cuman ya anehnya tapi gitu begitu ya. menghadapi semua teh, ya orang mah kahitung telat ya untuk digedor nah gitu, tapi ya alhamdulillah gitu, oh nya iya hirup gitu, iya hirup teh iya. Susahnya nanti gitu ya. Ya jadi gue juga kadang-kadang suka ketawa ya gitu maksudnya kalau melihat beberapa atau mengamati beberapa orang gitu ya. Jadi dalam hal kebutuhan hidup ini, ayo orang nusieun gitu gara-gara amun jang urang mah anjir rupana Kalem, ngeunah bro, pisan gitu. gitu. Mana masih kene Threshold-na aman, ieu gitu nya. Maksudna amun urang meureun bahasa zaman si Jerry keur si Abah keur hese gitu nya. Urang ngomongkeun, urang lieur kieu cek sieu mah anjing maneh teh urang gitu. Threshold urang mah. Iya pasti. Halo bro, binder. Gitu. Aing pernah di dinya. Maksudnya kan ibaratnya mah mun misalnya ningali gitu meureun Helmi gitu ya nuti leletik bari gitu teh. Ya kalau memang menirip gitu. Biasa. Biasa we berarti. Iya benar. Ya karena memang ya itu yang lu bilang karena masing-masing orang itu ketakutan yang belum kejadian. Iya, Parno sebelum Ya, terjadi karena dan aduh kayak orang lamun iya kejadian kieu urang kayak hese iya gitu loh. Urang ngalamin eta. Ya. Sempat merasakan ketakutan. Aduh anjing kayak urang lamun urang teu kieu kayak pemajikan kumaha. Tapi ya setelah terjun mah nya oh geningan bisa gitu. ngalir we gitu nya. Walaupun ya kehantem mah kehantem. Berdarah-darah. Cuman ya udah. Dan gini orang-orang tuh ada yang tipe yang menyimpan. Jadi rek saperipuh apapun saya mah hare we. Kan aya Iya, gitu ya. benar. Aya nu
kucu Ekman yang lain sebenarnya. Aya nu misalnya teu beli rokok anjing aing teh bisa beli rokok. Aya kan gitu kan. Ku rokok unggul ge aya nu ripuh gitu ya. Aya nu teu dahar 3 poe 4 poe hare we nyantai gitu. Ada maksudnya tipe orang ada yang gitu gitu. Tapi memang kalau bisa ditarik garis merah ya, ternyata emang hampir semua gen lalaki teh nupang ripuh nama mengecewakan keluarganya. Iya. Iya. Gen nama. Ya, rek mana rek Maksudnya teh rek sapreman ari jang soranganan mah jiga nama santai gitu nya. Salah gitu. Aing rek bangkar santai gitu. Apalagi kalau urang nu masih kena 2 anjing pemajikan kan pikiran itu mah anjing. Urang mun sorangan ge kasarna teu dahar 3 poe 4 poe. Ada ayo fight gitu. Tapi ini kan orang mau jikun gitu. Apalagi kalian yang geus mau budak kan. Wah, anjir orang geus bisa ngebayangkeun lah seperti apa gitu. Ya beratna gitu nanjak aja ke nanjakna kumaha. Jadi mun sare teh ngeunas ya gitu. Selonjor tah. Ngeunas teh nya. Ngerasa tuh. Pas mau jam 8 peuting tah. Genah ya. Lepas ya. Lebar ngabeakeun waktu. Tunggal ngabeakeun. Tapi bener sih ya, selepas jam 8 teh nya emang sok ngerasa naon sih. Jadi waktunya kita sendiri gitu ya. Me time lah semacam. Me time gitu. Jadi kayaknya teh yang Plong beban bener-bener. seperti ayah teh atau ayah atau bapak teh selama jadi digantung heula ya. kadang-kadang orang tuh sok lebar soalnya kan itu peran. jam 12 jam 8 jam 11 lebar gitu. Soalnya kan bapak tuh peran kan ya. Jadi mau nggak mau itu beban juga buat kita. Jadi kalau gua sih ya jam 9 teh geus sebisa pokoknya teh nya ya ini ya pokoknya set diis teh ya. itu luar biasa. Siap-siap pakai. Waduh. Sugan teh urang hungkul. Padahal kan ternyata kabeanan. Jam 8 geus sarare teh anjir. Asal lebar. Urang ya mun urang di break dia dibejakeun urang ngorok ya oh yos nya we bae da luar biasa itu. Aing mah sarengeunah mah mau sutang kebayar kabeh aing sarengeunah Sama aja kabeanana. Can kebayar mah anjing isukan kumaha. Tapi bener ya kalau gua yang pengalaman punya hutang lumayan dulu gitu. Pas udah lepas dari eta teh nya lu teh ngerasa kayak amun di penjara mah bebas pisan. Merdeka deh gitu ya. Merdeka pisan gitu. Jadi kalau bisa malah kalau misalnya daripada gitu ya meminjam uang atau meminjam ke instansi itu mendingan menurunkan gaya hidup. Gaya hidupnya. Dan itu Karena lebih bebas dan lebih Tenang ka urang nanya. tenang. Tenang pisan urang geus ngasaan berusaha untuk melunasi teh selama dari tahun 2010 sampai 2000 kacumponan teh bikin ke 2016 kira-kira teh. 6 tahun berarti ya. Cerik urang mah Syukurnya syukurna. Nu geus kitu mah asa bebas. naon teh bebas weh. ya orang Aya pandemik cik santai weh. orang ge 4 Tinggal urang nurunan we tanda. 4 tahun berarti orang kelar dari pertama nikah sampai 4 tahun sampai akhirnya 4 tahun akhirnya. Asa kolesterol teh lepas gitu. Bener maksudnya apa ya? Jadi aduh gitunya. Tapi yang jadi poin buat gue sendiri mah gini orang bisa gitu. Orang mampu gitu. Ya cuman yang lu bilang tadi menurunkan gaya hidup teh gampang lamun pasangan maneh merak lawang mah bro. Lu bersyukurlah kalau misalnya pasangan lu juga mau memahami itu dan mengerti. Betul. Namun nonton mah kan ngadon aing capek. Jadi Harus ada kerjasama ya. gitu. Misalnya ada yang maksain buat anaknya sekolah, oke bagus ya niatnya anak sekolah yang high gitu. Tapi tidak. Sekolah biasa, oke misalnya geus bakat terus ngajarkeun anak di mana halus. Udah bisa tuh jadi Sairul Tanjung oke anak singkong situ oke. Iya sih, jadi intinya masih mengemikan ya, terlepas dari apapun latar belakang kita gitu ya, sebagai cowok, sebagai ayah, sebagai orang tua gitu, ya tetaplah akan mengajar anaknya untuk bisa survive. Menurut orang banyak, maksudnya dengan ya walaupun gayanya beda kayak Helmi mungkin akan bedanya. Cuma Helmi bahkan lebih caranya tadi kan mengajarkan diri lah apa gitu terus yang seni peran acting atletik lah ya itu gitu maksudnya ya pastilah
apapun gitu, apapun akan melakukan ya untuk anak ya, terutama untuk Iya. anak mungkin. Seperti itu. Ada tambahan lagi Pak mungkin? Ya mungkin karena kita sudah makan tadi Wis tuh. tunduh gitu ya. Terus rada-rada tunduk guys. Awat. Tapi intinya Sedikit ya. Kalau kira-kira dengan ya perkembangan zaman sekarang lah, di mana kayaknya godaan apapun bentuknya makin berat. Kayak tugas seorang bapak makin berat nggak sih? Kalau yang gue rasa ya Iya pasti. berat gitu. Pasti makin berat pasti. Jadi si Om rek curhat tentunya sebenarnya. mencari teman. Bener nggak sih? Benar-benar ya pasti berat itu. Bener nggak sih? Pasti berat. Ya apalagi Om Helmi gitu yang lebih yang dulu perototan gitu kan. Dengan sekarang gimana nih? Enggak, soalnya gini. Tuh seri lah batu. Tantangan zaman pasti Seri lebih heula. berkembang ya. Heeh. Luas bisa lebih buruk, lebih sulit ini. Dan kemungkinan besarnya lebih buruk intinya. Ya perkembangan zaman berkembang gitu kan. Ya zaman itu berkembang gitu kan. Ya lengkap lah. Negatif positifnya berkembang juga gitu. Variannya lebih banyak. Variannya lebih banyak gitu. Jadi itu ya kalau urusan tadi berat orang tua, tantangan buat orang tua ya pasti lebih berat. Udah otomatis adanya berjalan ini kan. Berarti bukan feeling gua aja kan? Enggak, bukan berasa. Realita berarti kan problem gue tuh bener ya, realita ya dia. Iya itu benar kan. Berarti ulah sok yang nambah pemajikan. Terus si Uwa tuh hayang mah urang. Hiji we serudet. Tuh, kan Wa. Si Wa tuh berhenti berharap, tapi sedang berusaha. Masih tanpa kenal menyerah. Terus tidak pernah berharap punya istri dua dia, tapi berusaha punya istri dua. Berharap punya istri saya dua. enggak kok ini cuma gitu doang. Ya jadi kembali ke obrolan kita tadi, ya itulah seorang laki-laki ya yang pemimpin keluarga mah ya akan melakukan, ya itu sekali lagi akan melakukan apapun terlepas siapa dan Bagaimana latar belakang kita gitu. Visinya sarua sih. sama. Karena kayaknya udah dalam genetik atau udah dalam Yang kodratnya seperti itu. protapna gitu sih. Iya, bener. SOP Amun misalnya aya nu kitu gitu berarti rada aneh gitu nya. ya antik lah. Antik lah ya. Tidak maksudnya ya tadi balik lagi kalau misalnya jang orang sorangan mah udah tepat dulu orang gitu nya. Tapi kalau misalnya kalau tapi kalau misalnya udah aduh benang merahna teh nu nyieun riweuh teh ieu kumaha keluarga urang kudu dibawa gitu. karena orang nu nyupirna lah ibaratna teh. Ya, udah ya. Saya jadi paham kenapa ayah saya seperti itu gitu. Karena ya dia bertugas untuk melindungi Keluarga, anak keluarga istri, gitu, ya. anaknya gitu. Anak istrinya jadinya. Berterima kasih Bener, lah bener. kalian kepada orang tua. Orang ngerasa gitu bah, ke babe orang bala mah waktu dulunya sebelum jadi bapak. Ay babe orang teh kenapa ya? Gini. Tapi pas akhirnya teh Benar. ngerti gitu. Rasa sayangnya teh tambah teh ketika orang bener. keluarga Itu punya kerasa anak istri banget ya. ya. Anjir karasa bapak orang kieu baheula. Ya. Waduh. Benar. Jadi yang apa ya mun babe orang apa istilahnya tiis lah. Tapi Jika cuek gitu. siga cuek gitu. Tapi pas orang ayeuna kadang perlu juga siga cuek teh ngerasa gitu. Orang teh bener tentu bisa nu sok friend yang wah sok friendly banget gitu ya. Berarti ngeliat nih. Orang memang kudu perlu agak cuek teh gitu. Terkesan cuek teh perlu juga kadang gitu loh. Nggak bisa yang apa Karena ya? pasangannya mungkin ngewak-wak wae gitu. Jadi harus ada Harus ada ada balance. itu. Kalau dikasih Real- Jadi Ini maksudnya lihat si Yuna ngawak-wak. Hah? Halo Yun. langsung aja kalau nggak usah lewat gue. Tapi gue mau yang tadi nulisin tuh yang lu bilang berat nggak sih kesini tuh jadi orang tua. Menurut gue setiap sebenarnya berat tuh sama, cuman adaptasi antara misalnya orang tua kita dulu mungkin ngerasa berat karena ngerasa banyak informasi yang bakal di intake sama kita sama anak-anaknya yang dia nggak ngerti kulturnya gimana. Sama seperti kita juga. Ya. Tadi kita sih ngomong bahwa Ah. anjing budak urang mah teh ge kumaha. Urang mah tengah juga setengah deui ieu teh naon wae aya di luar teh gitu. Karena sudah tidak lagi di lingkungan itu gitu. Di Jadi, zaman kita. beratnya tuh situ kan udah ada gadget segala macam. Tapi mungkin setelah mereka jadi orang tua, mereka juga tambah berat lagi. Bukan tambah berat sih, sama sih beratnya. Cuman Artinya kudu kumaha gimana caranya dia nggak informasi. lepas dari kita kan siga main layangan lah ya intinya sih betul kata Om Helmi, komunikasi.
apa yang kita nggak tahu dikomunikasikan sama anak kita, dan kita nyari, kita kasih pengalaman kita yang pengalaman orang mah yang kira-kira bisa bagusnya, dipakai ya, bisa dipakai kieu gitu. Ya sama ya seperti yang tadi Kinan pas pulang-pulang, makanya kamu bela diri gitu kan, dikasih tahu gitu. Dan ya, jadi nyaho kan kunaon kolot maneh teh cerewet gitu. Bener teh. Bener. Ya kan? Orang anjing Da urangna belegug. Inung urang asa Iya. Ngawak-ngawak. Dulu kita ngeliatnya cuma dari Ternyata, sisi bro. kita doang sebagai Betul. anak ya, nggak ngeliat dari sisi orang tuanya gitu. Ya sekarang bayangin misalnya orang sok balik dicarekan ku babe. Pernah orang teh ingat bahasa orang sering camping. Bapak mah tibatan maneh camping cenah mendingan ke diskotik. Diskotik mah puguh musuhna saha gitu. Tadi pikir-pikir lamun anak orang camping, ya orangnya mikirnya pasti gitu nya. Aya kasihan mah gitu. Ya dalam koridor memang sebagai orang tua, mau gimana pun oke ya berusaha melindungi gitu. Ya. Udah dalam genetiknya, walaupun mungkin sebenarnya kalau camping kayak gitu ya nggak apa-apa lah gitu. Kalau bisa diliatin kayak gitu mah ya harus ya itu depan rumah. harus cowok mah gitu, ya oke gitu. Cuman jadi ngerti gitu, oh kekhawatiran teh kumaha karena orang ge sok khawatir pisan anak-anak aya naon teh. Ya jika mana we aduh kesel gitu eta calana geus soek. Tapi kan masih Ya, ada koridorna orang Iya, orang ngerti iya. mun misalnya orang Ya, kita juga lamun orang nyampeurkeun ka etanan ya eta moal diajar gitu. Terutama mun bisa budak segede mah harga diri itu kalau turun mah meureun. Ya. Kabudak naon jadi mental Ya elah kan anjing mah aing gitu. jadi bahan bulian mana dari lingkungan anak gitu kan. Wah, Ya benar-benar. Jadi ya memang berat sih. Peran pemimpin Pemimpin negara keluarga. kecil. Negara kecil. Makanya jam 9 malam tuh jam krusial kita jam melepas krusial, men. buka baju. Gue pikir gue doang sih ya. Yang jam 9 sampai jam 12 itu ternyata di daun, aduh Dinikmati. dinikmati. Aduh yang namanya jam 8.12 teh. Apakah nonton atau sana rebahan kan naon we gitu. Intinya gitu. Oke. Jadi ya kayaknya waktunya sudah mulai menipis nih. Udah malam ya kita waktunya pulang. Ya mungkin ada 1-2 hal lah yang bisa. Enggak sih, ini mas kayak sebenarnya cuma obrolan apa ya, sesi curhat lah ya, maksudnya sesi Iya. ngobrol lah kita. Jadi kebenaran kita ada Ya mudah-mudahan bintang tamu. ada yang bisa metik manfaat dari sini gitu. Kalau misalnya ya, saya yakin tiap dari kita tuh punya gaya Parenting sendiri ya. Cuman ya kita sharing aja sih ini ceritanya. Ya karena gue tertarik share itu karena kan Carwa tuh sih si Helmi jeung orang karena Helmi backgroundnya kan sangat jauh dari ternyata kita wow, gitu. gitu. Dan ternyata pada Emang protap sudah Muara nama sarua geuningannya. ya cuman ya itu caranya itu yang berbeda-beda. Kayaknya kita bakal udahan dulu sampai di sini aja video hari ini. Mudah-mudahan nanti ada urutan lanjutan lain mungkin sama Helmi yang lebih pasti ya, curhat deui lah naon lah. Iya, curhat. Masalah naon ngomongkeun si mungkin yang kita tidak tahu. Bisa jadi. Kayak minggu harap mah mudahan dari beteng si Umna jadi bebas. Oh si anjing. Oke, gitu dulu dari kita semua. Kita cerita hari ini pamit, Helmi juga. Yuk. Sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan video selanjutnya ya. Video selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.